Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan guru yang sudah hadir di ruangan kali ini untuk menghadiri kegiatan kali ini. Yang kali ini saya ingin menyajikan sebuah informasi yang sangat penting bagi kita semua selaku pendidik di sekolah ini, agar kita bisa mewujudkan cita-cita dan visi sekolah untuk menghasilkan generasi yang baik dan generasi yang pemuda Pancasila gitu. Di sini saya mengambil satu poin, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, apa itu budaya positif? Nah, ini konsep budaya positif. Nah, konsep budaya positif ini perlu Bapak Ibu ketahui agar kita lebih menjadi guru itu bisa lebih manusiawi lah gitu. Mungkin akan merubah paradigma kita, apa yang kita pahami selama ini menjadi guru itu sebelumnya seperti apa. Kemudian melalui konsep budaya positif ini nanti akan merubah mindset kita. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, nanti akan saya sampaikan, dan juga apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Kemudian ada yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada posisi kontrol. Terakhir nanti adalah tentang segitiga restitusi. Mungkin mendengar konsep budaya positif ini masih bahasanya masih gerambiang ya, maksudnya itu apa dan tujuannya itu bagaimana. Nah, kita mulai dulu tentang yang pertama tadi adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, di sini ada teori yang disampaikan oleh psikiater dan juga pendidik yang bernama Dr. William Glasser. Dia menyampaikan suatu teori kontrol yang itu adalah memaknai kontrol guru. Ini beliau meluruskan miskonsepsi yang biasanya kita anut ya sebagai seorang guru, bahwa yang pertama ilusi guru untuk mengontrol siswa, yaitu adalah beranggapan kalau guru itu pusatnya sebagai pengontrol murid. Jadi guru itu wajib dipatuhi dengan kontrol itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya guru itu melakukan membujuk ataupun merayu agar muridnya itu patuh dengan dia. Nah, lama-kelamaan murid itu akan merasakan ketergantungan. Kalau tidak ada gurunya, dia merasa tidak bisa apa-apa. Itu yang perlu diluruskan. Kemudian ilusi dari guru, pemahamannya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Biasanya ada misalkan oknum guru yang melakukan ini ya. Jadi kita kalau misalkan membuat murid itu merasa bersalah atau merasa dia melakukan kesalahan, itu kita ungkit-ungkit ataupun kita buat dia merasa bersalah untuk membuat jera. Nah, padahal sebaiknya seorang guru itu tidak melakukan hal itu ternyata. Kemudian miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Pastinya seorang guru itu kan dianggap lebih dewasa ya daripada murid-murid kita. Nah, ini konsep biasanya yang tertanam pada guru itu memaksakan pada muridnya bahwa orang dewasa itu harus dipatuhi. Bahkan mungkin ini di rumah juga sama. Orang tua itu ada yang beranggapan kalau
guru itu harus dipatuhi karena dia merasa lebih dewasa atau lebih tua begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita coba permainan sederhana. Bagi yang berpasangan, marilah berhadapan-hadapan dengan pasangannya masing-masing. Yang bertiga silakan monggo berhadapan bertiga. Yuk melakukan. Mari kita berhadapan dengan teman sebelahnya. Ya, kita akan melakukan suatu percobaan. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih paham dengan apa yang tadi saya sampaikan. Dalam berpasang-pasangan ini, kita sebut saja A, B, gitu ya. Siapa yang berperan sebagai A, siapa yang berperan sebagai B. Kalau yang bertiga berarti A, B, C. Nah, kemudian nanti bergantian ya. Yang berperan sebagai A, itu silahkan mengepalkan salah satu tangannya atau boleh kedua tangannya. Ya, silahkan mengepalkan salah satu atau kedua tangannya. Yang jadi A ya. Kemudian bayangkan Anda di tangan Anda itu menggenggam sesuatu yang berharga buat Anda. Apapun itu, entah itu uang, mau perhiasan ataupun suatu rahasia nih di sini. Ya. Kemudian genggamlah dengan kuat apa yang Anda yakini ada di dalam kepalan ini. Anda perlu menjaganya agar orang lain tidak bisa merebut ataupun mengambil barang yang ada di kepalan. Pastikan orang lain tidak bisa. Nah, tugasnya yang B, silahkan B ini merayu si A. Gunakan rayuan dalam bentuk apapun. Mau boleh, mau membentak boleh, mau memaksa, mau merayu dengan lembut. Coba silahkan merayulah agar si A ini mau membuka kepalanya. Mari silahkan dilakukan dalam 30 detik saja. Silahkan. Yang A usahakan jangan sampai tangannya terlepas atau kepalanya terlepas. Yang B usahakan agar si A mau membuka kepalanya. Oke, sekarang bergantian. Yang B jadi A, yang A jadi B. Sekarang yang B ini di kepalan ini isinya flash disk, yang flash disknya isinya fotonya jenengan telanjang semua. Nah, coba digegam erat, jangan sampai si A ini bisa ngerebut. Ayo, lah si A coba gimana caranya bisa ngerebut flash disknya? Silahkan dilakukan. Wah, macam-macam sekali ini ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Coba silahkan duduk kembali. Baik, sekarang coba barusan yang jenengan lakukan ini, kita refleksi bareng-bareng ya. Apakah Anda atau si B, yang pertama tadi ya, mau membuka kepalanya? Yang mau membuka kepalanya? Yang adakah yang tidak mau membuka kepalanya? Ada ya, ada yang nggak mau. Ada yang ini saya lihat, ya ada yang suka rela malahan ini gitu kayaknya. Ada yang bagian ini tadi ya, Pak Dani sama Pak Dedi sampai dimimingi. Saya ketemu
20.000 1.000 ditambah-tambahi. Mau tidak Pak tadi Pak akhirnya Pak? Oh enggak mau akhirnya. Iya. Iya ternyata ada yang mau ada yang tidak ya. Kemudian apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasan Anda? Atau tetap menutup kepalanya, yang tetap menutup kepalanya alasannya apa? Tadi ini enggak mau ya tadi ya. Kenapa tadi alasannya apa? Isinya jodoh saya. Oh isinya jodohnya. Kalau direbut sama temannya berarti kan tak bisa direbut jodohnya ya kalau tahu ya. Gitu. Ada lagi yang kenapa tadi kok nggak mau? Oh harga dirinya. Tidak mau direbut sama laki-laki ini. Macem-macem sekali. Pak Dedi, kenapa Pak nggak mau Pak? Sudah dikasih berapa tadi totalnya 170 ya Pak ya? Kenapa Pak? Apa yang ada di dalam genggaman jenengan Pak? Ada yang berharga. Orang ikhlas berarti ya. Etok gitu. Nah itulah ya Bapak Ibu. Kegiatan yang tadi kita lakukan. Ini yang memegang kontrol sebenarnya siapa? Kalau tadi misalkan yang mengepal itu si B, yang mengerayu si A, berarti yang memegang kontrol untuk bisa membuka sama menutup siapa? Si B ya. Karena dia yang mengepal, ya kan? Si A ngapain? Berusaha. Kalau si B-nya nggak mau, terbuka tidak? Tidak. Nah, itulah maksudnya Bapak Ibu di posisi kontrol ini contohnya begitu. Jadi apa yang menjadi keyakinan seseorang itu kadang walaupun dirubah atau dipaksa, dirayu, dikai duit, didik-idik malah mau nosen didik-idik, itu pun tidak bisa memaksa orang untuk menuruti apa kemauan orang lain, ya kan? Karena sebenarnya kontrol itu ada dalam diri kita sendiri. Gitu. Orang lain mungkin bisa menjadi faktor lain, tapi penentu utama yaitu sebenarnya adalah diri sendiri. Itu ya. Tadi stimulus responnya, realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata kebutuhan realitas orang itu kan berbeda-beda. Ya kan? Ada tadi sama-sama menggenggam, si A dan si B kan bermain perannya tadi bergantian menggenggam barang-barang berharga ya. Ternyata ketika si A menggenggam barang berharga, dia dengan sukarela itu memberikan. Tapi ketika si B yang menggenggam, ada yang bersikukuh tidak mau memberikan. Nah ternyata kebutuhan atau realitas itu setiap orang itu berbeda-beda. Perlu kita juga pahami bahwa murid-murid kita itu juga kebutuhannya juga berbeda-beda pula. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata memiliki gambaran orang itu kepalanya kan berbeda-beda. Yang ada di dalam kepalanya atau isi dalam kepalanya pasti juga akan berbeda pula. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya tadi yang genggam, yo Pak genggam, sing mau meminta itu ya maunya meminta. Ternyata yang mau membuka itu harapannya tidak sama dengan yang menggenggam. Ya, artinya kita harus menyadari bahwa pandangan orang itu tentang dunia itu berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidak semua hal buruk atau perilaku buruk siswa itu menjadi sebuah kesalahan. Kalau bahasa iklannya Rimso itu apa namanya? Kotor, belajar kotor apa ya? Saya lupa koan. Berani kotor itu baik. Nah itu. Berani kotor itu baik. Kita bisa mengambil sisi di situ. Ternyata yo kecean, kena lumpur dan sebagainya itu tidak selalu menjadi hal buruk. Bisa menjadi hal baiknya kalau dilihat dari sisi kebaikannya. Misalkan pulang bajunya kotor semua. Kalau mungkin sebagai ibu yang kamu kok pulang kotor semua. Nanti bagaimana dan sebagainya, kok hujan-hujanan basah semua kalau sakit. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, kamu dari mana? Oh habis main sepak bola misalkan.
Oh, anak saya ternyata belajar bersosialisasi, anak saya berolahraga. Nah itu seperti itu ya, ternyata tidak semua hal yang kita pandang negatif itu sebenarnya mutlak negatif, begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah tadi yang kita praktekkan ternyata hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain itu boleh melakukan rayuan dan sebagainya, memaksa, mengancam dan sebagainya, tetapi kontrol terkuat itu ya dari diri sendiri. Begitupun dengan murid, guru itu posisinya hanya memberikan informasi, ilmu yang sudah Bapak Ibu guru sampaikan atau dapatkan sebelumnya. Tetapi nyampe atau tidak, mau atau tidak siswanya belajar, itu kontrolnya ya ada di dalam siswanya itu sendiri sebenarnya. Sebagaimanapun kita memaksa anak itu untuk belajar, kalau anaknya tidak mau belajar, ya di sekolah tidur akhirnya. Begitu, itu contohnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dengan praktek tadi ternyata tidak semua orang itu bisa kita kontrol. Bahkan guru pun itu tidak bisa memaksa atau mengontrol semua anak didiknya. Mungkin ono sing patuh, mungkin ono sing ngeyel, mungkin ono sing tinggal turu, gitu kan, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pemaksaan itu sebaiknya tidak dilakukan tadi ya. Tapi apa? Kita memancing kesadaran dari anak-anak kita sendiri agar mau memastikan atau kontrol dirinya itu terbuka, agar mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Kemudian model berpikir menang kalah dirubah menjadi di teori kontrol model berpikir menang-menang. Itu maksudnya berpikirnya yo pokoknya nek ora menang kalah gitu, berarti nek saya menang berarti kowe kalah gitu kan. Tetapi ini A dan B ini bukan terus nek yang tidak berhasil membuka itu dia kalah, tetapi sama-sama menang sebenarnya gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan makna disiplin. Disiplin biasanya sering sekali kita sampaikan pada anak-anak kita. Misalkan disiplin mengerjakan, disiplin masuknya, disiplin bla 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 segala macam. Apa itu disiplin sebenarnya? Nah, Bapak Ibu guru, kata Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu yang dimaksud disiplin itu di mana ada kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi seperti di sekolahan, itu mau tidak mau sekolahan itu ada peraturan yang untuk mendisiplinkan entah itu Bapak Ibu gurunya atau muridnya. Karena apa? Tidak semua orang itu secara sadar, namanya self disiplin itu disiplin diri ya, sadar diri. Nah, perlu bantuan orang lain untuk melakukan pendisiplinan. Termasuk tadi yang barusan simulasi kita lakukan, orang yang merayu itu termasuk pihak lain yang berusaha untuk memberikan pengaruh agar mengikuti peraturan yang ada. Kemudian karena kedisiplinan itu sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan yang harusnya didapatkan. Nilai-nilai kebajikan universal itu artinya nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Contohnya begini, ketika di sekolah itu ada disiplin tentang penggunaan sepatu berwarna hitam di hari Senin dan Selasa. Sebenarnya nilai apa sih yang ingin dicapai oleh sekolah? Kenapa kok kalian harus atau murid-murid ini harus bersepatu hitam? Nah, ini yang harus digali. Setiap kedisiplinan tadi harus menghasilkan atau harus memuat nilai kebajikan. Misalkan dengan tadi membuat peraturan sepatu berwarna hitam, bisa jadi nilai kebajikannya adalah ingin mewujudkan generasi atau pemuda yang taat pada atau kerapian. Nilai kebajikannya di kerapian. Mungkin ada peraturan yang mewajibkan laki-laki muslim untuk melakukan sholat Jumat di masjid sekolah, ya kan? Nah, itu nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya kalau dilihat ternyata agar siswa putra yang beragama muslim itu lebih religius. Nah, itu contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, setelah kita memahami tentang disiplin itu apa, kemudian tujuan disiplin itu untuk menggali nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita akan mengenal namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu poin-poin di sini? Menurut Ibu Diane Goosen dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi manusia atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu mau melakukan sesuatu biasanya pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya kan? Misalkan ya murid kita mengerjakan tugasnya itu karena takut kalau tidak mengerjakan saya akan dihukum misalkan untuk ngosek kamar mandi. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan murid kita biasa kita berikan bintang. Ketika dia melakukan prestasi, kita berikan bintang. Kalau misalkan melakukan kesalahan atau prestasinya kurang, bintangnya berkurang gitu ya. Nah, ketika guru itu tidak mengajar dan guru pengganti ini tidak memberikan bintang, ini anak-anak tidak mau melakukan lagi. Karena apa? Mindsetnya anak, lah saya nggak akan diberi bintang. Gitu. Bukan pelajarannya, bukan ilmunya yang dia butuhkan, tapi penghargaannya. Gitu. Kalau yang pertama tadi, saya ngerjakan bukan karena butuh saya ilmunya, tapi ben aku rak dihukum. Begitu. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang ingin kita capai Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, jadi kita ingin mengantarkan anak-anak kita ini ketika kita memberikan ilmu dan juga peraturan-peraturan yang diterapkan di sekolah. Ini anak-anak secara sadar menghargai diri sendiri. Saya kalau misalkan peraturan untuk tidak mencontek misalkan, itu bukan karena takut ketahuan gurunya untuk mencontek, atau misalkan kalau saya dapat nilai bagus saya nanti akan dibelikan sepeda atau HP misalkan dari orang tua. Bukan itu tujuannya ketika dia mengerjakan secara jujur dan menargetkan nilainya bagus, tetapi karena dia menghargai diri sendiri, dia menghargai usahanya. Saya sudah belajar ilmu ini buat saya bermanfaat, ini untuk ke depan saya, maka saya bertanggung jawab dengan diri saya sendiri. Nilai saya berarti saya harus pertanggungjawabkan dengan diri sendiri. Tidak harus saya ditunggui oleh gurunya, saya tidak akan mencontek walaupun tidak ada gurunya.
atau misalkan saya tidak akan diberikan uang, ya saya tetap akan mengerjakan, saya akan tetap melakukan. Nah itu yang harapannya bisa kita antarkan anak-anak itu ke ke arah ke sana. Kemudian menurut Bapak Ibu, nah ini lagi ya, main lagi. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di kelas? Kira-kira yang mana? Saya ingin memberikan lembar, coba sambil mengingat-ingat kegiatan di kelas ya. Nah, ini kira-kira murid ini mau mengikuti atau menaati peraturan mungkin atau pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan ini karena apa? Dari ketiga, sudah dapat Bu? Sudah. Ya, kita buka lagi motivasinya. Sebentar. Motivasi, nah ini ada 3 motivasi yang mendorong manusia. Nah, kita sekarang refleksikan ke dalam kelas kita masing-masing. Kira-kira di kelas Bapak Ibu atau ini ya, murid ini, silahkan kira-kira menurut panjenengan semuanya, apa yang mendasari murid-murid jenengan atau motivasi mana yang paling banyak terjadi? Silahkan jenengan tuangkan. Semuanya kan itu ada. Iya. Ada yang motivasi 1 aja, 2 aja. Oke. Maksudnya yang kita itu dalam bentuk persentase yang paling banyak. Yang manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Ini kita lebih persempit lagi di kelas yang Bapak Ibu ajar. Nomor 1, 2, atau 3. Silahkan coba. Oh, slide-nya balik lagi. Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Coba ditulis. Boleh ke nomor 1, 2, atau 3 yang kira-kira paling banyak di kelasnya Bapak Ibu itu belajarnya itu karena apa? Kalau ini mungkin boleh alasan kamu belajar itu yang nomor 1, 2, atau 3. Yang ini juga sama. Ya, yang mendasari diri sendiri belajar atau sekolah itu yang mana? Bu Yani sudah ya? Coba Bu Yani disampaikan Bu, kira-kira di kelasnya Bu Yani. Yang paling banyak untuk ketiga ini yang mana Bu? Nomor 2, yaitu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagaimana itu Bu? Ini keterangannya? Kalau berdasarkan pengalaman Iya. Hampir semuanya di informatika, Mm-mm. TO. Kalau tidak akan dinilai, tidak akan dibuat. Tidak dinilai, tidak dibuat ya. Iya. Ya. Terima kasih. Bu Mudah? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya ya mereka mempunyai dari masing-masing siswa itu mempunyai tadi ya karakter atau keinginan yang ingin disampaikan. Oke. Berbeda dengan Iya. temannya dan untuk menghargai diri sendiri mungkin dari temannya belum bisa menghargai, gurunya belum bisa menghargai, sehingga dia sendiri menyampaikan sesuai dengan keinginannya untuk menghargai
diri sendiri dengan yang nilai-nilai yang mereka percaya tadi. Oke, Walaupun yang lainnya juga ada ya, Oh. Oke Bu, jadi menurut Bu Muda di kelasnya itu sudah mencapai untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini misalkan Bu Muda tidak usah menunggu, itu siswanya sudah praktek sendiri, sudah tidak usah bel masuk, sudah masuk. Oh, berarti belum. Tapi sebagian besar sudah melakukan, Bu. Oh, sudah. Oke, siap. Baik, sekarang kita tanya. Bagaimana Mas Ivan? Ada di mana? Ketiga ada semua. Itu kira-kira yang kalau ketiga ada semua ini berarti apakah tergantung gurunya? Lebih kemana? Lebih ke nomor 1, Bu. Iya, ternyata yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan itu macam-macam bentuknya ya, misalkan ya ditegur ataupun misalkan diece kancane. Tidak harus dengan gurunya, misalkan dia nggak ngerjakan ki, wah aku nggak ngerjake, aku kok diece koncoku. Itu juga termasuk ketidaknyamanan. Nah, itu artinya dia membuat itu belum karena menghargai diri sendiri. Oh, aku ki wis diajari ki, berarti harusnya saya belajar dan saya bisa. Ataupun saya berusaha untuk menghargai orang yang atau menjadi orang yang mereka inginkan. Ini berarti masih dorongannya Mas Ivan masih takut kalau ketemu Bu Muda gitu. Seneni ngono erane. Santai-santai. Ora ditutuk ngono. Ya maklum atau mungkin memang masih sebagian besar murid itu belajarnya ya karena ini, karena takut kalau dimarahi tidak belajar, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari gurunya, bisa dari temennya. Nah, ini masih banyak memang anak yang berada di posisi nomor 1. Ternyata kita ini ya sudah ada yang di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, bervariatif ini kelas ini ternyata. Baik, kita lanjut. Apa yang harus kita lakukan berarti? Nah, Bapak Ibu, ini mungkin Bapak Ibu kadang menemui hambatan ketika mengajar di kelas. Kemudian saya tuh pengennya seperti ini. Saya tuh pengennya ngajarnya anak itu kalau diajar begini. Tapi ternyata respon anak itu tidak seperti yang diharapkan. Cah, kowe nek saya ngajar itu mbok jangan HP-nan semuanya atau jangan ngegame. Tapi ternyata jenengan sudah berkali-kali menyampaikan masih saja dilakukan oleh murid-murid di kelasnya jenengan. Gitu. Kenapa? Nah, ini perlu adanya namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Karena ternyata seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya itu daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid itu juga seperti itu. Mereka itu ternyata perlu didengar. Kemudian perlu kita juga memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jangan cuma memberikan peraturan hanya untuk memuaskan, yo pokoknya aku pengennya koyok ngene kowe kudu nurut gitu. Ya. Kemudian juga guru juga harus tahu nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut itu tujuan utamanya apa dan menjadi tidak menarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturannya saja. Gitu. Nah, ini perlunya kita adakan keyakinan kelas. Jadi kita ajak murid-murid kita untuk berdiskusi, berdialog. Sebenarnya kemauannya itu bagaimana sih? Sebenarnya itu belajar yang kalian nyaman itu seperti apa sih? Gitu. Kemudian kok
materi yang kemarin misalkan saya ngajar seperti ini kok kalian ora paham-paham, bagaimana sih agar kalian bisa lebih paham? Itulah namanya keyakinan kelas. Ya, jadi perlu adanya dialog-dialog yang dua arah. Jadi bukan hanya guru sebagai pusatnya saja. Itu tujuan dari kurikulum merdeka. Agar apa? Murid itu juga mempunyai kemerdekaan dalam menentukan arah atau caranya dia memperoleh informasi di sekolah ini. Itulah Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Untuk keyakinan kelas, ini ada beberapa tahap yang bisa dilakukan. Saya bukakan langsung di ini ya. Saya bukakan langsung dalam, nah ini keyakinan kelas. Nah, dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kesepakatan di kelas, itu layaknya Bapak Ibu melakukan hal-hal prosedur seperti ini, seperti mempersilahkan warga sekolah atau muridnya mencurahkan atau berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian setelah muridnya itu mengungkapkan, dicatat atau membuat dokumen apa saja, membuat daftar. Kemudian susunlah keyakinan sesuai prosedur atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu seperti apa? Contohnya, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kata jangan ini itu merupakan kata negatif. Kenapa? Karena ini memberikan kesan yang kurang enak untuk didengar, dirasakan. Karena kodratnya manusia, apalagi anak-anak masih dalam masa pertumbuhan, ada istilah kan begini, bocah kok nek dikongkon, nek dikandani malah kok dikongkon, ya kan? Nah, karena kata-kata jangan ini buat anak-anak apalagi yang masih dalam taraf remaja seperti ini, seperti bentuk tantangan. Koyo ditantang malahan. Makanya biasanya nek di muni ojo malah dilakoni. Gitu. Nah, inilah keterampilan dari kita Bapak Ibu untuk mengolah kalimat atau memilih diksi yang lebih enak untuk didengar sehingga menimbulkan rasa empati ke dalam diri anak-anak. Jadi anak-anak merasa, oh Bapak Ibu guru ini memberikan peraturan seperti ini karena untuk kebaikan saya. Gitu. Bukan hanya untuk dipatuhi saja. Misalkan kita berjalanlah di kelas atau di koridor. Contoh lain, jangan buang sampah sembarangan. Biasanya kalau saya lihat itu di jalan-jalan, tulisannya ada tulisannya jangan membuang sampah di sini, malah tumpuan sampahnya paling banyak di situ. Malah niat wong buang ning kono. Karena merasa dia ditantang. Karena kata-kata jangan ini kan seperti tanda seru. Nah, tanda seru ini biasanya memantik orang untuk malah melakukan. Nah, kita rubah bahasanya dengan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Begitu. Ono meneh memang coro macam-macam ya. Ada yang lebih ekstrim lagi itu, lebih negatif lagi. Yang buang sampah di sini setan misalkan. Nah, itu ben aku yo setan kok buang-buang ning kono malahan. Ben setan yo ben gitu. Nah, ternyata itu tidak efektif. Kata-kata negatif itu. Tadinya mungkin kita berpendapat kan dengan kata-kata seperti itu harapannya langsung patuh. Gitu kan? Dibentak di ini langsung patuh. Ternyata itu malah menimbulkan pemberontakan dalam jiwa anak-anak. Prosedur selanjutnya yaitu tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian apa saja nih inginnya anak-anak itu di dalam kelas itu biar nyaman. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita bacakan bersama-sama dan kita lakukan kesepakatan. Gitu. Karena apa yang disampaikan anak itu juga tidak semuanya bisa kita terapkan di kelas. Misalkan namanya anak macam-macam.
lagi seneng gandrungnya game atau senengnya lato-lato zaman sekarang ya. Dia bikin peraturan nih, mengusulkan peraturan boleh main lato-lato di dalam kelas. Gitu kan? Boleh main lato-lato di dalam kelas. Apakah itu harus kita setujui? Ya, tidak ya. Karena apa? Ternyata kita sampaikan bahwa usulan itu bisa menjadi atau mengganggu privasi orang lain. Artinya ada nilai kebajikan yang kita langgar akhirnya di peraturan itu. Karena harapannya suatu peraturan itu kan menghasilkan nilai kebajikan, bukan melanggar nilai kebajikan. Ketika dia mengusulkan peraturan boleh bermain lato-lato di dalam kelas, maka akan ada pelanggaran yang dilakukan di nilai kebajikan, yaitu adalah tidak menghargai orang lain. Nah, dari situ kita bisa diskusi, oh gimana kita tawarkan, gimana kalau kalian misalkan memang lagi kenapa harus main lato-lato, misalkan dia aja, Bu saya mau ikut lomba lato-lato Bu, gitu. Kita tanya dulu, nah kita boleh menawarkan alternatif lain, bagaimana kalau main lato-latonya pada jam istirahat dan di luar ruangan, atau main lato-latonya silahkan setelah jam pelajaran selesai. Nah, itulah kesepakatan yang harus bisa kita belajar seni untuk membuat kalimat-kalimat yang positif. Begitu. Selanjutnya setelah tadi keyakinan kelas, coba Bapak Ibu ini ada, mari kita ini nilai kebajikan, mari kita coba simak ini bersama-sama dan coba kita refleksi, kita itu sudah sampai sejauh mana, gitu ya. Dan pemahaman apa yang tadi saya sampaikan, apakah Bapak Ibu juga sudah mengena atau belum? Mari Bapak Ibu silahkan dilihat, kita jawab bersama-sama ya. Ini ada sebuah narasi yang disampaikan, kita hanya disuruh untuk memilih. Pilihan inilah, nanti silakan Bapak Ibu nyatat ini sendiri-sendiri ya. Saya lebih banyak salah atau salahnya pas di mana gitu ya, atau benar semua. Harapannya saya benar semua. Yang pertama, ini ada kasus. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini ada anak yang datangnya terlambat. Kemudian Bapak Ibu guru memberikan sesuatu, yaitu anak itu disuruh untuk menulis saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, ini sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Apa ini? Mari kita klik hukuman ya. Ya, menulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, ini sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ya, kita klik. Ya. Ternyata itu adalah sanksi. Yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Apa ini? Hukuman. Benar, ini hukuman. Nah, kemudian selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Mejanya dioret-oret nih. Kemudian disuruh membersihkan. Sanksi. Ya. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman? Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Kayaknya setuju semuanya ya, sanksi atau konsekuensi ya. Hai. Ya.
Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa ini? Hukuman. Iya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ini? Apa? Hukuman. Ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa Bapak Ibu? Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk di mana ini? Hukuman apa konsekuensi? Mana yang mau diklik? Hukuman. Hukuman. Klik. Iya, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Sepakat ini semuanya nih. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena dia terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apa? Konsekuensi. Lanjut, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Dia disuruh duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat sama tidak diizinkan bermain sama guru piketnya karena dia mencederai temannya saat bermain di lapangan. Apa ini? Sanksi. Iya, betul. Lanjut, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Apa? Konsekuensi. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa ini? Hukuman? Disuruh lari. Konsekuensi karena pelajaran PJOK. Oke, betul. Karena pelajarannya PJOK. Ya, jadi kan bisa dihitung sebagai pemanasan. Oke. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah ini. Nah, ternyata kita tadi ada salah satu di awal ya. Iya, ada mungkin Bapak Ibu lebih ini sendiri tadi saya salah berapa ini berapa ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu mari kita lihat apa itu. Sebentar. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, baik ini Bapak Ibu. Nah, biar Bapak Ibu lebih paham ya. Apa yang dimaksud hukuman, apa yang dimaksud konsekuensi, apa yang dimaksud restitusi. Yang dimaksud hukuman itu biasanya itu mengarahkan kepada kegagalan identitas. Kowe gagal jadi murid, kowe gagal jadi orang. Kemudian kalau disiplin itu terdiri dari konsekuensi dan restitusi, itu mengantarkan agar dia lebih kuat identitasnya. Gitu. Nah, biasanya sifat hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi ya, harus ngosek kamar mandi, atau harus lari, atau harus bertelanjang kaki, itu kan hal yang menyakitkan. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi pilihan sesuatu merupakan pilihan. Kemudian hukuman biasanya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Biasanya ini anak yang dihukum itu kadang masih memendam perasaan tidak enak ya, atau merasa tersakiti, terzolimi karena tidak diperlakukan secara adil. Gitu. Kemudian
untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Ya konsekuensinya ya enggak enak. Misalkan menumpahkan ini harus mengepel, menyapu atau mengelap, nggak enak, tapi jangka waktunya pendek dan biasanya enggak sampai ke hati. Gitu. Kemudian untuk proses restitusi itu tujuannya menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman itu tujuannya korban itu mendapat keadilan. Misalkan ada 2 anak yang berkelahi, atau ada 1 anak yang dibully lah, 1 anak dibully. Maka korbannya itu ya pokoknya kudu mendapat keadilan. Lah caranya dengan menghukum si pembuli ini. Misalkan disuruh jalan jongkok mengelilingi lapangan, disuruh push up 100 kali. Itu hal-hal yang menyakitkan untuk membalaskan dendam lah istilahnya begitu. Kemudian konsekuensi itu tidak harus korban itu selalu mendapatkan pembalasannya. Kemudian restitusi korban mendapatkan ganti, bukan pembalasan. Jadi korban itu misalkan dibully, dia dapat gantinya dengan cara misalkan meminta maaf. Tetapi kalau yang dihukuman, ya si pelakune kuwi kudu dihukum, entah itu tadi yang saya sebutkan. Kemudian tadi ya murid anak akan tersakiti. Kemudian konsekuensi ini biasanya murid ya merasa tidak nyaman, misalkan tadi ya restitusi itu murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian biasanya hukuman itu perilakunya pasif agresif meningkat. Biasanya malah bukannya jera, tapi malah soyon dadi. Biasanya itu ya, kalau yang disiplin harapannya tidak begitu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, misalkan muridnya kan ada biasanya gurunya Pak menghukum, ternyata muridnya nantang. Kalau kita lihat di medsos yang baru saja terjadi itu, ada murid SMK itu ketika jam kosong kemudian diperingati oleh guru piket, ternyata karena dia merasa dibentak oleh guru piketnya, bukannya anak itu takut, malah nantang ke gurunya, nantang gelut malahan itu. Nah itu yang tidak diharapkan ketika disiplin itu terjadi. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ya patuhnya itu cuma di sini, di sekolah. Misalkan tidak boleh memakai gadget untuk atau berselancar di situs-situs yang porno misalkan. Di sekolah tidak berani karena nek ketahuan HP ini iso dibanting karo gurune atau disita sama gurunya. Tapi di luar sekolah nggak tahu, bisa dilakukan kembali. Karena apa? Bukan kesadarannya yang tujuannya. Kemudian peraturan adalah kamu harus. Biasanya begitu kalau hukuman itu. Peraturannya begini, ya kamu harus begini berarti gitu. Kemudian kalau yang disiplin biasanya kita memantik, Bapak Ibu guru itu diminta untuk memantik anak-anak itu untuk menyadari kesalahan yang sudah dia lakukan. Apa peraturannya? Kamu bisa memperbaiki atau tidak? Apa yang akan kamu lakukan untuk konsekuensinya? Nah, itu biasanya begitu. Kemudian kalau hukuman itu murid biasanya jadi benci sama peraturan. Benci sama gurunya kadang, benci sama sekolah. Gitu. Kemudian kalau yang sudah terbuka anaknya diarahkan dengan disiplin, itu harapannya murid itu akan menghormati peraturan yang berlaku. Misalkan seperti memakai helm. Itu kan dia akan membenci kalau itu hanya dianggap sebagai hukuman. Anak itu akan membenci ketika melihat polisi, gitu kan? Karena dia merasa, bari aku ditilang, jaluk duitku, gitu. Tetapi ketika kita arahkan, kita jelaskan, misalkan polisi menjelaskan, helm itu untuk keselamatan, untuk melindungi kepala, untuk tertib berkendara. Nah, ada ataupun tidak adanya polisi ketika
disiplin positif ini sudah terjadi dilakukan, maka tidak ada polisi mbuh nenggone kampung blusukan pun ketika dia akan mengendarai kendaraan bermotor pasti dengan sadar dia akan mengambil helm. Gitu. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, ini kalimat-kalimatnya misalkan negatif ini, awas kalau tidak dilakukan lagi ya, awas nanti kamu. Tuh, itu contoh kalimat negatif. Kemudian kalau yang bahasa netral, lakukan apa yang saya katakan. Tuh. Kalau menjadi positif, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Nah, itu contohnya untuk kalimat-kalimat positif. Nah, yang lainnya Bapak Ibu sudah nanti bisa saya share untuk materinya. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kenapa sih anak-anak itu kok susah sekali untuk kita arahkan, atau kita ini sebagai guru keinginan kita tuh baik, tapi kenapa kok tidak ditangkap dengan baik? Nah, Bapak Ibu guru perlu juga mempelajari apa itu tentang namanya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Saya sampaikan di sini, saya perlihatkan. Nah, 5 kebutuhan dasar dari manusia. Sebentar. Lima kebutuhan dasar manusia. Sebentar Bapak Ibu. Apakah sudah terbuka? Nah, ini. Lima kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Glasser dalam choice theory tadi ya. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa ternyata manusia itu memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Sebentar, sedikit loading. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu ternyata semua manusia ini tergantung pada 5 kebutuhan dasar ini. Kalau kita sebagai guru secara sadar menerima kebutuhan dasar manusia ini, tentunya kita bisa mengarahkan anak-anak didik kita menjadi anak yang lebih baik. Yang pertama, manusia itu kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologi. Misalkan butuh kesehatan, butuh tempat tinggal, butuh makan, butuh minum. Itu namanya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang atau semua manusia di dunia ini, siapa sih yang tidak ingin disayangi? Pasti semuanya kepingin disayangi. Ya, kebutuhan untuk diterima baik itu di masyarakat, di keluarga, bahkan di kelasnya, bahkan oleh gurunya. Dia diterima. Entah itu bagaimanapun backgroundnya. Makanya hati-hati sekali Bapak Ibu dengan kalimat-kalimat yang kadang bisa menjerumuskan anak kita. Misalkan dia merasa tidak diterima karena selalu diberikan stigma kamu anak nakal. Kadang dari rumah kamu anak nakal. Nah, itulah dia akhirnya mengalami rasa kekurangan kasih sayang. Saya ini nakal. Saya tidak disukai oleh orang tua saya, guru saya. Akhirnya, aku pak nakal wae. Gitu. Kemudian ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Mau tidak mau, namanya manusia bukan narsis. Tetapi manusia ini pasti butuh untuk dihargai oleh orang lain. Keterampilannya, kemampuannya, kemudian penghargaan, dihormati, kompetensinya, pencapaiannya. Ini
kita bisa memberikan stimulus-stimulus ini. Misalkan dengan pujian, oh hari ini terima kasih ya, hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Nah itu dia merasa diterima, gitu, atau merasa diakui kalau dia itu ya murid di sini, murid yang sudah berusaha. Ada lagi namanya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini juga merupakan kebutuhan manusia. Setiap manusia itu pengen namanya merdeka, ya kan? Merdeka ya, entah itu anak-anak dan sebagainya, menentukan cara yang dia sukai, menentukan langkah-langkah yang dia inginkan untuk belajar, itu juga perlu kita ketahui. Terakhir yaitu kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Nah ini kebutuhan untuk merasa senang namanya manusia ya. Nek stres terus kita berikan pembelajaran yang rumit terus, itu anak akan jenuh. Nah itulah kita juga akan perlu namanya kebutuhan merasa senang. Kita menggali seni agar ini merasa menyenangkan. Pembelajaran kita itu terasa menyenangkan. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol maksudnya apa? 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, ternyata dalam teori kontrol tadi, seorang guru itu berada pada 5 posisi yang biasanya kita tempati. Nah, coba kita merefleksikan pada diri kita masing-masing, kita ada di posisi apa. Yang pertama, itu adalah posisi penghukum. Ini biasanya dia akan bernada tinggi, bahasa tubuhnya bisa matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dengan suara keras. Patuhi aturan saya, kalau enggak awas kamu. Coba lihat besok kalau kamu masih kayak gitu. Nah itu biasanya guru yang masih ada dalam posisi kontrol. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Jadi kita tuh pengen anak berubah, tapi dengan cara membuat anak ini merasa bersalah. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah akhirnya dia mengarahkan untuk anak itu merasa bersalah gara-gara saya ini begini. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Jadi anak akan merasa aku bodoh ya gitu. Aku dedel ya gitu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dia akan merasa bertanggung jawab ketika orang tuanya sedih. Nah, misalkan gini. Ini ada contohnya ya. Adi, kamu ini bagaimana sih? Kamu kan sudah janji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya kok senang sekali mengecewakan ibu? Ibu tuh benar-benar kecewa sama kamu. Nah itu kan dia akan mengarahkan anak itu merasa bersalah. Karena bu guru ini jadi kecewa gitu. Atau ibu guru ini gara-gara kamu ini ibu jadi dimarahin sama kepala sekolah gitu. Itu contohnya. Biasanya nadanya suaranya itu ya halus, memelas, sedih. Bahasa tubuhnya ya kadang bisa merapat ke anak atau ya lemah lembut gitu loh. Nah, yang selanjutnya posisi guru sebagai teman. Ini biasanya menyetarakan entah itu dalam bersuara, berbahasa, bahasa yang digunakan, diksi-diksi yang digunakan. Terus misalkan, ayo bantulah demi Bapak nih gitu, atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini gitu. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu aja yang bereskan. Itu kan dia menyetarakan bahwa ya ini teman gitu. Kemudian ada posisi sebagai pemantau. Ini artinya posisi guru ini dia mengawasi, kemudian bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kemudian biasanya perilaku ini
kalau menanyakan hal gitu, kamu sudah tahu belum peraturannya apa, konsekuensinya apa Mas, Mbak, kalau kamu begini, kemudian kamu sudah melakukan apa, itu biasanya dia akan ada di posisi pemantau. Biasanya suaranya biasa atau datar, bahasa tubuhnya formal karena menunjukkan batasan, ya kamu murid, saya sebagai guru untuk memantau. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagai manajer. Ini di mana posisi guru ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Misalkan dia mengingatkan, gimana kalau misalkan anak melakukan kesalahan, itu anak diingatkan, apa yang kita yakini, coba kamu ingat nggak peraturan sekolah itu apa? Kemudian kalau kamu sudah tahu, kamu melanggar, apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu kan akan meningkatkan anak untuk meningkatkan kesadaran dirinya dan menggali logika anak. Oh, ternyata saya kalau seperti ini begini. Dan anak merasa dihormati biasanya. Itu yang menjadi 5 posisi kontrol. Terakhir, Bapak Ibu, yaitu adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang dimaksud adalah sebentar. Nah, ini contohnya begini. Kenapa disebut segitiga? Ya karena bentuknya segitiga. Inilah langkah untuk pendekatan ketika kita akan menangani atau berhadapan dengan siswa. Nah, di sini itu ada 3 tahapan untuk restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh ya. Nah, contoh setiap bagian ini. Ketika menstabilkan identitas ini, setiap orang dasarnya adalah ketika setiap orang pasti melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, jangan buat anak itu merasa paling salah. Gitu, atau orang paling berdosa gitu. Tapi ya normalkan saja, ya kesalahan seperti ini memang normal terjadi. Langkah kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Apakah atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ketika anak melakukan sebuah kesalahan, jangan cuma fokus pada kesalahannya, tapi coba tanyakan kenapa dia melakukan itu, gitu kan? Kenapa harus melakukan itu? Kemudian misalkan karena anak yang berkelahi itu, kita tanyakan kenapa kok berkelahi? Siapa tahu anak itu memang merasa dilecehkan, merasa dilanggar atau tidak dihargai. Nah, itu perlu kita pahami. Kemudian langkah ketiga, menanyakan keyakinan atau seek belief-nya. Nah, setelah melakukan sudah sadar nih kesalahan yang dia buat, alasannya kita sudah tahu, kita arahkan. Terus setelah ini apa yang ingin kamu lakukan? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Gitu. Kita antarkan atau kita arahkan agar dia lebih banyak melihat pada diri sendiri. Kadang ide-ide yang baik itu justru malah muncul dari situ. Yang kadang kita tidak duga. Tanpa harus kita yang peraturannya begini, kamu harus begini. Tapi kadang anak bisa menyadari, baik Bu, misalkan karena saya sudah memecahkan botol milik teman saya akan minta maaf, kemudian saya akan membersihkan pecahan belingnya, dan habis ini saya akan mengganti botol yang sudah saya pecahkan. Nah, itu anak diharapkan mampu seperti itu, mampu mengungkapkan pendapatnya, mampu mencari solusinya sendiri. Nah, Bapak Ibu guru, itulah hari ini yang ingin saya sampaikan tentang budaya positif, disiplin positif. Semoga yang saya sampaikan itu membuka
wacana baru atau wawasan baru, paradigma baru tentang bagaimana Bapak Ibu untuk mengantarkan siswa-siswi kita. Tentunya hal ini tidak bisa 1-2 hari kita bisa langsung berubah seperti Satria Baja Hitam ya, langsung berubah begitu, tidak bisa. Kita pun sebagai insan pembelajar Bapak Ibu. Jadi satu tahap demi tahap marilah kita bersama-sama kita lewati, saling kita juga berdiskusi. Jadi Bapak Ibu juga tidak usah sungkan apabila ingin berdiskusi dengan saya ataupun saling menguatkan. Kita juga boleh meminta siswa didik kita untuk memberi masukan pada kita agar kita bisa refleksi, bercermin apakah kita itu sudah melakukan tugas kita itu dengan baik dan sesuai dengan paradigma baru tadi, yang tentunya bagus sekali tadi yang sudah tersampaikan, teori-teori tadi, semoga kita bisa melakukannya dan menjadi guru idaman lah gitu. Iya. Nah, sebelum saya tutup Bapak Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan ataupun adakah umpan balik dari yang saya sampaikan Bapak Ibu? Saya persilahkan, saya berikan waktu untuk bisa berdiskusi bersama. Mari kita rembuk bersama. Silakan Bapak Ibu. Ya Bu, silakan. Ya, terima kasih Dewi atas waktunya. Terima kasih atas materi yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya kita mengetahui tentang yang telah disampaikan tentang budaya positif dari kebajikan universal, kemudian 5 posisi kontrol guru. Jadi kita tahu kita itu di posisi mana. Seperti saya dulu di awal-awal mengajar masih menerapkan di posisi penghukum. Yeah. Jadi kalau ada anak salah dia akan hukuman, tanpa ada kita membuat sebuah konsekuensi atas suatu kesalahan. Lama-lama memang kita seiring berjalan waktu kita belajar dari masa lalu ya. Yeah. Sekarang saya ingin menempatkan diri masih di posisi sebagai pemantau, masih belajar lah di posisi manajer pemantau. Jadi ketika saya memantau kemudian mengembalikan ke anak bagaimana peraturannya dan sebagainya, masih berpacu ke peraturan untuk memberikan suatu konsekuensi. Kemudian tadi bagus sekali kita ada kesepakatan kelas ya, ada kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensi kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian mendengarkan apa sih yang mereka mau. Mungkin dengan itu kita bisa mengerti bahwa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak-anak. Kemudian tadi ada segitiga restitusi ya, itu bagus sekali kalau kita terapkan sehingga kita menyadarkan anak-anak itu mengetahui kesalahannya dan menyadari bagaimana cara mereka untuk memperbaikinya. Terima kasih sekali, materinya sangat luar biasa. Terima kasih Bu Yanti atas umpan baliknya. Betul sekali Bu. Saya juga belajar ini itu banyak hal yang sebenarnya seperti menampar diri saya sendiri juga. Ternyata saya ini masih dalam posisi ini ya. Kadang masih saya itu ternyata waktu itu saya itu jadi posisi penghukum. Ternyata saya itu baru membuat merasa bersalah gitu. Tadinya kan kita tidak tahu. Kita tidak menyadari apa yang kita lakukan itu ternyata sebenarnya efeknya itu tidak seperti bayangan kita. Bayangan kita kan anak dibuat merasa bersalah, itu biar dia sadar. Ternyata ya tidak sadar. Diberi hukuman, itu biar dia tuh sadar, kamu tuh salah. Ternyata loh kok besok mengulangi lagi. Nah ternyata disitulah setelah saya juga belajar untuk memahami kebutuhan dasar manusia. Ya, walaupun mereka ini masih anak-anak, tetapi kebutuhan untuk dihargainya mereka, untuk diberikan kasih sayang, untuk diperlakukan dengan hormat, itu mereka juga punyai gitu. Nah, itu juga yang jadi saya sendiri untuk merefleksi diri saya sendiri. Dan saya sendiri alhamdulillah saya bersyukur karena saya dapat kesempatan untuk belajar di CGP ini. Ternyata jauh dari bayangan awal saya. Di bayangan awal saya itu CGP itu hanya untuk memposisikan nanti saya akan ngajari guru, nanti saya akan jadi kepala sekolah, saya akan jadi begini. Ternyata banyak sekali hal yang bisa membuka wawasan kita sebagai guru saja sendiri secara pribadi ya.
Itu yang bisa kita perbaiki dari diri sendiri. Makanya saya juga sangat berharap sekali teman-teman yang belum CGP, ketika ada nanti pendaftaran CGP, ikutlah. Karena di sini jangan dilihat, wah 8 bulan, wah panjang sekali, wah tugasnya banyak. Tapi ya kita itu sebagai insan pembelajar juga, jangan hanya berhenti. Ya kita jangan berhenti pada metode yang lama. Apalagi mungkin saya sendiri tidak berasal dari pendidikan guru. Saya dari pendidikan murni. Tidak banyak saya mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana cara mengajar yang baik. Yang saya tahu dengan otodidak ini, ternyata dari pembelajaran di CGP ini banyak sekali yang bisa mengubah pola pikir saya. Ternyata menjadi guru itu tidak harus seram, tidak harus ditakuti, tidak harus selalu dituruti kemauan kita. Gitu. Nah, semoga kita semua bisa mengarah ke arah yang lebih baik ini dengan langkah-langkah yang tadi sudah ada, dan Bapak Ibu juga jangan pokoknya jangan putus semangat. Mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan dan saling belajar. Gitu. Itu saja, cukup sepertinya ya, karena mengingat setelah ini kita masih ada kegiatan untuk pembelajaran dan sebagainya. Saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan ini. Semoga apa yang telah kita lakukan bisa bermanfaat dan juga membawa membawa kebaikan, pahala yang berlimpah. Semoga juga hanya itu yang bisa saya doakan kepada panjenengan yang sudah menyediakan waktu untuk hadir di ruangan ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.